MWI Channel, saluran dakwah dan tilawah untuk Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadatan tunji qailaha minal adabi yawma yulaqi. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Arsalahullahu bil huda wa dinil haqq wa ballagha risalah wa addal amanah wa nasahal ummah wa jahada billahi haqqa jihadih wa taraka ummatahu ala mahajjatin bayda'a naqiyyah lailuha kanahariha la yasifu anha illa halik. Salawatullah wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa iktafa asarahu ila yaumil qiyamah. Ikhwani wa akhwati fillah, azanallahu jami'an, asatidah dan ustadzat, para muwaddafin yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah. Pada kesempatan yang baik ini, alhamdulillah kita bisa bermajlis muwajah bil wujuh, mujalasah bil julus, kajian tentang sebuah kitab atau kutayyib Mauqiful Muslim minal Fitan, sikap seorang muslim menghadapi fitnah. Ini kutayyibnya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah, disampaikan oleh beliau Dr. Ali Abu Haniyah dan Syekh Nabil Isa hafidhahumullah. Maka saya akan sedikit menyampaikan mungkin bagian awal apa yang disampaikan oleh Dr. Ali Abu Haniyah, dan juga ada ta'liq dari beliau, ya, ada ta'liqat dari beliau, yaitu insyaallah tentang menghadapi berbagai macam fitnah. Beliau hafizahullah ta'ala memulai daurahnya yaitu dari muqaddimah kitabnya, kitab Mauqiful Muslim minal Fitan, sikap seorang muslim menghadapi fitnah. Nah, fitnah itu sendiri apa? Kita sering mendengar fitnah, tapi yang banyak dalam benak pikiran kita, terutama masyarakat kita, itu kalau mendengar fitnah itu yang dimaksud tuduhan, gitu. Oh, fitnah ini tuduhan. Padahal kata fitnah atau fitan itu artinya ujian atau cobaan. Jadi yang harus ada dalam benak kita yang namanya fitnah itu adalah sebuah ujian, sebuah cobaan. Misalnya nanti akan kita bahas bahwasanya wanita menjadi fitnah bagi laki-laki, harta menjadi fitnah bagi semua manusia. Ini namanya fitnah. Kata fitnah itu sendiri dari kata al-fatan. Al-fatan itu artinya al-ihraq, yaitu dibakar. Maksudnya ketika sebuah logam mulia yang masih tercampur dengan benda atau unsur-unsur lain, ketika ingin dimurnikan maka butuh dibakar, dan ini namanya difitnah, ya, atau fatan. Misalnya emasnya itu dibakar sampai meleleh, dipanaskan sampai meleleh sehingga bisa dipisahkan mana yang unsur emas dan yang bukan, sehingga itu namanya fitnah, yaitu dibakar, dilelehkan, kemudian dipisahkan. Ini kata al-fatan. Maka demikian pula fitnah yang ada dalam hidup manusia. Manusia itu dalam hidup menghadapi fitnah. Kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, hidup ini penuh dengan ujian, yaitu untuk kita dibedakan apakah kita seorang muslim, seorang mukmin yang benar-benar istiqomah dengan Islam imannya, atau cuma sekedar mengaku-ngaku, atau cuma sekedar hanya omong doang, kan gitu. Makanya Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Ankabut ayat yang kedua,
Alif lam mim ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Alif lam mim Allahu a'lam bihi. Ahasiban nasu ayyutraku, apakah manusia itu mengira bahwa mereka itu akan dibiarkan ayyaqulu amanna, ketika sudah mengucapkan kalimat amanna, kami beriman. Apakah cukup seperti itu? Kita mengaku diri kita itu sebagai seorang mukmin, sebagai seorang muslim. Apakah dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Tentu tidak. Walaqad fatanna alladziina min qablihim. Sungguh kami telah menguji. Nah, di sini. Kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Diuji supaya diketahui mana orang-orang yang benar, orang-orang yang jujur dengan keimanannya, dan mana orang-orang yang dusta. Itu namanya fitnah. Maka dalam hidup manusia itu, kehidupan ini semuanya fitnah. Kullu hayatil insan fitnah. Semua kehidupan manusia itu ujian. Jadi kalau dalam bahasa kita, hidup ini sebenarnya anugerah atau hidup ini ujian. Maka hidup ini anugerah bisa saja, tapi anugerah itu juga ujian. Makanya hidup ini penuh dengan ujian. Lalu jika orang bisa melewati fitnah ini, bisa melewati ujian ini, dia akan selamat dan dia akan mengikuti jalannya Allah Subhanahu wa taala yang mengantarkan kepada surganya. Tapi jika tidak bisa menghadapi fitnah, tidak bisa melewati fitnah, dia akan terjerumus ke dalam dosa dan terhalang dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Itulah fitnah. Jadi fitnah itu kalau orang bisa menghadapinya, itu akan mengantarkannya kepada kebahagiaan. Tapi jika orang ketika menghadapi fitnah, dia kalah, dia tidak mampu melawannya, maka itu akan menjerumuskan dia ke dalam dosa dan akan menghalangi dia dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Lalu kata mu'allif di sini, fitnah itu terjadi dalam bentuk al-khair wa syarr. Yang namanya fitnah itu ada bentuknya kebaikan, ada juga kejelekan. Karena Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Anbiya ayat yang ke-35, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah, dan kami uji kalian dengan adanya kejelekan dan kebaikan. Kata Allah, fitnah itu sebagai fitnah, sebagai ujian. Wa ilaina turja'un, dan kepada kami kalian akan dikembalikan. Ini menunjukkan bahwasanya kita itu mendapatkan nikmat atau mendapatkan musibah, itu kedua-duanya fitnah. Meskipun dalam benak kita, dalam pikiran kita, yang namanya fitnah, yang namanya ujian, itu kalau dapat musibah saja, maka ini salah besar. Karena Allah sendiri sudah menyatakan, kami uji kalian dengan adanya keburukan, kejelekan, wal khair, dan kebaikan. Nikmat, harta, itu adalah fitnah. Lalu Rasulullah SAW sendiri mengatakan dalam hadisnya yang sahih, beliau mengatakan, fawallahi mal faqra ahsya alaikum walakinni ahsya an tubsata alaikumud dunya kama busitat ala man kana qablakum fatanafasuha kama tanafasuha wa tuhlikakum kama ahlakathum. Kata Nabi SAW, fawallahi, sungguh demi Allah, bukan kefakiran yang aku khawatirkan atas kalian, wahai umatku. Jadi Rasul sebenarnya tidak mengkhawatirkan kefakiran menimpa umat ini. Bukan kefakiran yang dikhawatirkan oleh Rasul SAW. Walakinni ahsya an tubsata alaikumud dunya. Akan tetapi yang aku khawatirkan, yaitu ketika dunia ini dibentangkan untuk kalian, dibukakan, dimudahkan untuk kalian, kama busitat ala man kana qablakum, sebagaimana telah dibentangkan dunia ini kepada orang-orang sebelum kalian. Fatanafasuha kama tanafasuha, lalu kalian pun berlomba-lomba untuk mendapatkan dunia ini sebagaimana mereka orang-orang sebelum kalian itu berlomba-lomba untuk mendapatkannya. Wa tuhlikakum kama ahlakathum, dan itu akan membinasakan kalian
sebagaimana itu sudah membinasakan mereka, orang-orang sebelum kalian. Jadi intinya bahwa fitnah ujian dalam hidup ini, karena semua yang kita hadapi itu ujian. Tapi fitnah itu bisa bentuknya kenikmatan, kebaikan. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kenikmatan kepada hambanya, misalnya kita itu sehat, jasmani kita itu sehat, akal kita itu juga waras, lalu ternyata harta kita semakin hari semakin bertambah, maka banyaknya harta dan semua itu tadi itu adalah fitnah, dan masih banyak yang lain. Maka fitnah ini, yaitu fitnah kebaikan ini bisa menjadi lebih berat dibanding fitnah kefakiran. Fitnah berupa kenikmatan ini bisa lebih berat bagi manusia dibanding fitnah fakir. Makanya tadi SAW mengatakan mal faqra akhsha alaikum. Bukan kefakiran yang aku khawatirkan. Ya, sekarang bagi kita, kadang mungkin kita berpikir, terutama yang dari segi finansial ternyata kurang tercukupi. Gaji sedikit misalnya, gajinya tidak mencukupi karena kebutuhan banyak, sehingga merasa kurang. Maka ini fitnah. Tapi coba ketika misalnya gajinya itu bertambah, atau mungkin ada dari jalan yang lain kita mendapatkannya, sehingga kita misalnya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam urusan harta, maka kadang kita lalai. Yang ketika kita itu menghadapi sulitnya hidup, kita masih bisa bersabar. Tapi ketika menghadapi fitnah berupa banyak harta, itu membuat kita lalai dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya sahabat Abdurrahman bin Auf mengatakan, ubtulina bis sabr, ubtulina bid dharra fasabarna, wabtulina bis sarra falam nasbir. Kita itu diuji dengan dharra, dengan kesempitan, kesulitan, lalu kita bisa bersabar. Tapi ketika kita diuji dengan sarra, dengan kenikmatan, dengan kelapangan rizki, ternyata falam nasbir, kita tidak bisa bersabar. Maka ini sebagai tasliyah bagi kita, sebagai penghibur bagi kita. Mungkin kita itu, dengan kita tidak menjadi orang yang kaya, mungkin itu lebih baik. Kenapa? Karena kita masih ingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi coba kalau kita itu diuji dengan menjadi orang yang kaya, mungkin saja kita itu lupa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin gaji di MWI barangkali kecil, lalu ternyata ada tawaran di luar yang lebih besar. Tapi ternyata mungkin saja kita tidak tahu Islam iman kita itu akan menjadi baik atau tidak di luar, kan begitu. Maka satu sisi memang kita itu harus mengakui nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Karena nikmat itu bukan cuma harta. Ya, kenikmatan yang Allah berikan kepada kita itu bukan cuma harta, tapi nikmat-nikmat yang lain. Kita punya ilmu, itu sebuah kenikmatan. Kita punya teman yang baik, itu kenikmatan. Kita punya tetangga yang baik, itu juga kenikmatan. Ada orang-orang yang peduli dengan kita, itu sebuah kenikmatan. Yang ini kadang orang itu tidak merasakan, tidak mengakui ini nikmat yang besar. Kalau kita lihat sebab urutnya hadis ini, Nabi SAW mengatakan, mal faqra ahsya alaikum walakin ahsya'an alaikum antub sata alaikum dunya. Bukan kefakiran yang aku khawatirkan atas kalian, akan tetapi yang aku khawatirkan atas kalian yaitu ketika dunia ini dibentangkan, dibukakan untuk kalian. Nah, sebab urutnya hadis ini diceritakan dalam hadis ini, yaitu ketika sahabat Abu Ubaidah Ibnul Jarrah itu dia datang dari Bahrain membawa harta berupa jizyah. Jadi kebetulan Rasul SAW itu mengutus Abu Ubaidah untuk mengambil jizyah dari Bahrain. Ketika membawa doribah atau pajaknya, membawa pajak dari Bahrain, maka ketika dia bawa
berupa harta yang banyak, sampai di tempatnya Nabi SAW atau di Masjid Nabawi itu pas ketika sholat subuh. Pas para sahabat juga pada hadir di sholat subuh tersebut. Nah, mereka melihat ada harta yang banyak yang dibawa oleh Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Maka mereka sholat subuh semuanya. Tapi begitu selesai sholat subuh, itu mereka langsung berhamburan. Apa ini? Ngelihat-ngelihat barang barangkali nanti bisa diberi gitu. Menghadapkan dirinya supaya oh kamu pantas diberi gitu. Ini para sahabat. Makanya Nabi SAW mengatakan kalimat ini, bukan kefakiran yang aku khawatirkan, tapi yang aku khawatirkan itu adalah ketika dunia ini dibentangkan, dibukakan untuk kalian. Dan sekarang kita juga ambil ibrah. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mudahkan untuk kita dunia dengan harta dan lain sebagainya, mungkin saja kita itu jadi tidak ingat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga kalau melihat para sahabat Ahlus Suffah yang jumlahnya ada yang mengatakan 70, ada yang mengatakan 80 ya. Ahlus Suffah itu orang-orang yang ada di sebuah kamar yang ada di Masjid Nabawi yang dibuat oleh Rasulullah SAW untuk orang-orang yang mereka tidak punya keluarga. Ada banyak Ahlus Suffah meskipun jumlahnya bergantian ya, ada sekitar 70 atau 80 Ahlus Suffah dibuatkan kamar atau ruangan di Masjid Nabawi. Mereka, ini Ahlus Suffah, terkenal dengan kemiskinan mereka. Bahkan kalau kita melihat cerita-ceritanya Abu Hurairah, itu luar biasa. Sampai kalau ada buah kurma, itu mereka itu satu buah kurma itu dimut-mut terus. Dimut nanti biar apa? Biar nggak bisa sampai sore, bayangkan. Kalau kita nasi bungkus saja langsung antep, blek. Ini mereka nanti dulu. Kenapa? Biar buat seharian, ini satu butir kurma untuk seharian. Karena mereka keadaannya seperti itu, tapi mereka nggak berpikir ya sesuatu yang di luar, padahal di luar mungkin banyak makanan yang lebih enak, yang lebih lezat. Tapi mereka ingin agar bisa dekat dengan Rasul, menimba ilmu dari Rasul. Itu yang mereka inginkan, lebih mereka dahulukan itu. Sekarang kita juga kalau di madrasah ini, di ma'had ini, kalau dipikirkan dari segi gaji, barangkali di luar tawaran lebih nikmat, menggiurkan barangkali. Tapi barangkali ada sesuatu yang itu tidak ada di sana. Yang itu harus kita perhatikan ya. Kita harus berusaha untuk bisa mengendalikan nafsu kita. Karena nikmat berteman, nikmat kita itu bisa bermajlis, nikmat hidup di sebuah lingkungan yang seperti ini barangkali itu tidak kita temukan. Ini Ahlus Suffah, mereka itu sabar. Maka kalau sekarang mereka diuji dengan harta, barangkali mereka lupa dengan Allah dan Rasulnya. Sehingga itu yang Nabi SAW khawatirkan. Ini namanya fitnah. Jadi kesimpulannya bahwasanya fitnah itu, ujian itu bisa berupa kebaikan, bisa berupa kejelekan. Maka Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ingin menjelaskan fitnah yang berupa kebaikan, fitnah yang berupa kenikmatan. Mengapa beliau mengawali dengan fitnah berupa kebaikan atau kenikmatan? Karena kalau fitnah berupa kejelekan, misalnya musibah, itu maklum orang itu merasakan ini fitnah. Tapi sekarang kebaikan, fitnah berupa kenikmatan, ini banyak orang tidak menyadarinya, maka beliau mendahulukan untuk dijelaskan terlebih dahulu. Yang fitnah ini berkaitan dengan syahwat, dengan keinginan hawa nafsu. Bisa berupa fitnah al-farj, kemaluan, bisa berupa syahwatul fam, yaitu kenikmatan yang bisa dirasakan dengan mulut, kemudian syahwatul badan, nikmat yang bisa dirasakan dengan badan. Dimulai yang pertama, yaitu fitnatul farj, fitnah yang berkaitan dengan masalah kemaluan. Artinya syahwat kemaluan ya. Yaitu keinginan hawa nafsu untuk melampiaskan kemaluannya. Keinginannya yaitu apa? Fitnatun nisa, fitnah bagi wanita atau fitnahnya wanita bagi laki-laki.
Maka Nabi SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan juga Muslim serta para perawi yang lain, beliau bersabda, "Ma taraktu ba'di fin nasi fitnatan adarra 'ala rijali minan nisa." Tidaklah aku meninggalkan sesudahku di kalangan manusia ini suatu fitnah, suatu ujian yang lebih berbahaya bagi kaum laki-laki dibanding fitnahnya wanita. Berarti fitnah wanita itu sangat berbahaya bagi kaum laki-laki. Dan kata Nabi, tidak ada yang lebih berbahaya dari itu. Kemudian juga di dalam hadis yang lain, Nabi juga bersabda, Inna awwala fitnati Bani Israel kanat fin nisa. Sesungguhnya fitnah yang pertama kali menimpa Bani Israel ialah karena sebab wanita. Itu fitnah yang membuat Bani Israel itu lupa dengan Allah dan Rasulnya, membuat mereka lalai. Itu adalah karena sebab wanita. Ini kata Nabi SAW. Maka fitnah ini, itu fitnah kemaluan atau fitnah wanita, ini punya banyak faktor pendorong. Setiap kali faktor pendorong ini semakin banyak, semakin bertambah, kemudian pencegahnya, penghalangnya tidak ada, maka fitnah ini semakin kuat. Ketika faktor pendorongnya itu banyak, lalu pencegahnya, penghalangnya itu sedikit, udah fitnah ini semakin kuat. Contohnya, atau diantara faktor pendorongnya yaitu antakhrujan nisa safiratil wujuh mutajammilat asyab mutatayyibat ar-rahiyah. Ketika para wanita itu keluar dengan terbuka wajahnya, kemudian mereka itu berdandan bersolek dengan pakaian yang indah, dengan bau wangi yang semerbak, lalu mereka keluar baik ke pasar atau tempat-tempat berkumpul, di situ banyak orang, ada kaum laki-laki bercampur baur, lalu wanita ini sudah berdandan dan kadang auratnya terbuka, kemudian semerbak harum tercium oleh mereka para laki-laki ini, maka otomatis itu menjadi fitnah, yaitu yang akan mengantarkan kepada perbuatan zina. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala taqrabuz zina. Jangan kalian itu mendekati zina. Perhatikan di sini, zina itu dilarang. Zina itu perkara yang haram. Tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak mengatakan wala taznu, jangan kalian berzina. Allah tidak mengatakan seperti itu. Tetapi Allah mengatakan wala taqrabu. Janganlah kalian itu mendekati. Berarti perkara-perkara yang mengantarkan kepada perzinaan itu juga ya'khud hukmaz zina, atau yang disebut dengan kaidah al-wasail ta'khud hukmal ghayah. Wasilah-wasilah itu sama hukumnya dengan suatu tujuan di sini, yaitu perzinaan. Atau dengan kaidah saddu dzara'i di sini. Allah Subhanahu wa taala di samping melarang zina, tapi perkara-perkara yang bisa mengantarkannya itu juga diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini mimbab saddid dzara'i, mencegah jalan-jalan yang menuju perkara yang diharamkan tersebut. Yang mungkin awalnya orang itu menganggap biasa, tapi ketika sudah terjerumus kepada perbuatan zina, maka ini perkara yang sangat disayangkan. Beliau, Dr. Alim, memberikan sebuah contoh. Beliau bercerita, cerita ini juga ada dalam tafsir, yaitu ketika beliau menafsirkan atau menjelaskan tafsir surat Al-Hasyr ayat yang ke-16. Kamatsali syaitani id qala lil insani kfur falamma kafara qala inni bari'um minka inni akhafullaha rabbal alamin. Kamatsali syaitani id qala lil insani kfur, seperti syaitan yang ketika dia berkata kepada manusia, ukfur, kafirlah kamu. Lalu falamma kafara qala inni bari'um minka. Setelah orang itu kafir, maka setan mengatakan inni bari'um minka, aku berlepas diri darimu. Nah,
beliau membawakan sebuah kisah tentang ayat ini, yaitu kisah seorang wanita yang kalau kita rujuk kepada kisah yang asli diceritakan oleh Abdullah bin Mas'ud, yaitu ada seorang wanita, dia memiliki 4 saudara. Ya, seorang wanita memiliki 4 saudara laki-laki. Lalu mereka menitipkan saudara wanita mereka ini kepada seorang rohib, kepada seorang biarawan, ya, seorang ahli ibadah, rohib. Dititipkan kepada rohib tersebut untuk dijaga, karena mereka melihat ini rohib ini orang yang saleh, orang yang ahli ibadah, orang yang menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kelihatannya tidak mungkin dia akan berbuat senonoh kepada saudara perempuan mereka, maka dititipkanlah. Ini meskipun dia seorang ahli ibadah, ketika dititipi wanita tersebut, namanya juga laki-laki. Awalnya ketika dia ingin menemuinya, ingin melihatnya, dia sudah dalam hatinya, enggak, ini haram, jangan ngelihat. Tetapi setan terus membujuk, merayu, akhirnya ya sedikit-sedikit lah ngelihat, barangkali nanti kalau nggak lihat kamu nggak kenal gitu. Kalau kamu nggak ngelihat itu nanti kamu memberikan siapa, barangkali nggak ada orangnya. Nah, lalu dilihatlah. Setelah lihat terus terbujuk, ya, dirayu, lalu sampai akhirnya ini perjalanan panjang, ya, tidak cuma sebentar, berhari-hari, mungkin berbulan-bulan, sampai akhirnya terjadilah apa yang terjadi, berzina dengan wanita tersebut. Namanya manusia. Apalagi di sini orang ketika melihat wanita cuma itu saja, atau karena sebab sering bertemu, ya, cinta lokasi kan sering muncul kan. Coba karyawan toko ini, ya biasanya nikahnya dengan karyawan toko tersebut karena sering ketemu kan gitu. Ini juga sama, karena sering bertemu akhirnya terjadilah. Lalu hamil, ya, wanita tersebut hamil. Lalu setan pun mendatanginya. Ini wanita ini hamil sudah. Dan nanti kalau saudara-saudaranya tahu, maka kamu bisa dihukum. Maka setan membisikkan kepadanya, bunuh saja. Bunuh, habis itu dikubur, dan nggak usah dikasih tahu kepada siapapun. Dan dia jalankan. Wanita itu dibunuh dan dikubur supaya disembunyikan tempat kuburannya, tidak diberitahukan kepada siapapun. Lalu setan pun mendatangi saudara-saudaranya, membisik-bisikkan kepada ketika mereka pulang, ya, keempat saudaranya itu pulang, dibisik-bisikkan kepada mereka masing-masing bahwasanya ini si rohib ini, seorang biarawan ini atau seorang ahli ibadah ini telah menzinai saudara perempuan kamu, dan ketika sudah hamil dibunuh sama dia. Ternyata mereka semua itu bermimpi dengan mimpi yang sama. Si A bermimpi, dia ceritakan, ternyata si B juga bermimpi dengan mimpi yang sama. Semuanya itu bermimpi dengan mimpi yang sama. Akhirnya mereka pun menginterogasi ini si rohib ini, ya. Mereka ini menemui si rohib ini dan menanyakan tentang hal itu. Lalu otomatis dia pun mengakui hal itu. Tapi sebelumnya, ya, setan mendatangi si rohib supaya dia bisa selamat. Itu setan mengatakan kepada rohib ini, kalau kamu ingin selamat, maka sembahlah aku, ya, sujudlah kamu kepadaku, sembahlah aku. Dia pun menyembah setan tersebut. Maka ini dikatakan ayatnya tadi, id qala lil insani kfur, katakanlah kepada, ketika setan mengatakan kepada manusia, kafirlah kamu, dia menyembah setan tersebut. Tapi setelah menyembah setan, maka setan pun mengatakan, ini bari minka, aku berlepas diri darimu, silahkan kamu urusi sendiri. Akhirnya orang ini pun dibunuh.
Si rahib ini pun akhirnya dibunuh. Luar biasa nih. Awalnya itu dia adalah seorang abid, seorang ahli ibadah. Tapi karena mendapatkan godaan berupa wanita, akhirnya dia pun bukan cuma sekedar dibunuh, tapi dia juga melakukan dosa yang sangat berat yang menjadikan dia kafir, yang menjadikan dia di neraka selamanya, yaitu kekafiran. Wal'iyadzubillah. Makanya Nabi SAW dalam hal ini berusaha untuk melindungi umat dari berbagai fitnah. Salah satunya beliau SAW mengatakan kepada para wanita agar para wanita itu ketika keluar, baik menuju ke masjid, tempat ibadah, atau tempat-tempat yang lain yang di situ akan bersentuhan dengan kaum laki-laki, di situ banyak kaum laki-laki. Apa kata Nabi SAW? Wal yakhrujna tafilat, atau wal yakhrujna tafalat. Hendaklah mereka para wanita itu keluar dalam keadaan tafalat, ai ghairu mutatayyibat wala mutabarrijat bizina. Artinya mereka keluar dengan tidak memakai wangi-wangian, tidak menampakkan perhiasan mereka. Ini perintah Nabi SAW dalam rangka menjaga fitnah, menjaga supaya wanita itu tidak menjadi fitnah bagi kaum laki-laki. Di hadis yang lain Nabi SAW juga mengatakan, ayyuma mra'atin asabat bukhuran fala tashhad ma'ana al-isya al-akhirah. Kata Nabi SAW, ayyuma mra'atin, wanita mana saja atau wanita siapa saja yang asabat bukhuran, yang telah terkena bukhur, yaitu asap kayu gaharu yang biasanya untuk mengharumkan sebuah ruangan. Mungkin kalau di kita itu jarang menggunakannya karena pada nggak suka bau kayu gitu ya, kayak baunya orang mati barangkali. Kalau di kita itu banyak yang tidak suka, tapi orang-orang Arab itu senang menggunakannya. Bahkan mereka itu kalau ada kayu gaharu yang dibakar, itu mereka membuka gutroh mereka, gutroh itu penutup kepala mereka, untuk ditaruh di asap, di asap-asap gitu. Nah, makanya kalau sekarang pas Jumatan ya, Jumatan itu biasanya banyak ya orang-orang yang membawa itu bukhur, asap dengan wadahnya, itu kan digilir ketika Jumatan. Maka mereka langsung membuka gutrohnya mereka atau imamahnya mereka, lalu diasapin supaya baunya wangi gitu. Nah, sekarang ketika wanita tersentuh oleh bukhur tadi, kata Nabi SAW, ayyuma mra'atin asabat bukhuran fala tashhad ma'ana al-isya, maka jangan dia ikut salat isya bersama kami. Artinya di sini ya dikhususkan salat isya. Nabi SAW menyebutkan salat isya karena kenyataan mereka itu mereka memakai wangi-wangian itu ketika salat isya. Tapi sebenarnya untuk salat-salat yang lain juga sama. Kalau mereka itu ketika keluar ternyata pakaian mereka itu terkena bekas bukhurnya atau minyak wanginya, maka mereka juga dilarang. Cuma kebanyakan ini yang terjadi di kalangan wanita zaman Nabi SAW, itu mereka mengena pada pakaian mereka bukhur itu biasanya ketika salat isya, karena mereka suka menggunakan itu kondisi sore atau malam. Di malam itu kalau mereka itu menggunakan bukhur itu rasanya semerbak harum, apalagi mereka pulang dari suatu pekerjaan terus sampai di rumah ada bau semerbak harum, itu relaksasinya mereka dapatkan. Kalau kita kan tidak pernah relaksasi, jadinya relaksasinya kalau yang punya sapi ya ke tempat sapi, bau teletong pun jadi relaksasi bagi dia. Ini misal ya bagi orang yang tergantung relaksasinya mana kan itu. Kalau antum ya relaksasinya kemana coba? Kan di sekolah penuh dengan beban berat, terus pulang relaksasinya pakai apa ini? Supaya pikiran-pikirannya itu hilang. Ini biasanya Pak Asnawi ini yang punya hewan ternak. Kalau dihitung-hitung rapetuk, tapi kan dia sendiri bilang ini, itu kalau sudah ngelihat sapi, ngelihat kambing itu pikiran-pikiran jadi hilang semua, utang-utang pun kayaknya hilang gitu.
perlu ini kita itu sebagai ustadz di sini kan penuh dengan beban berat ini. Itu relaksasi di rumah apa coba? Main HP. Tambah beban itu, apalagi kalau status yang ternyata membuat beban. Butuh kita itu relaksasi. Ya kalau sekarang ada yang suka sepeda, sepedaan, ada yang suka dengan main badminton, tidak masalah gitu. Kan masing-masing kita itu punya. Ada yang suka rendeng, ya rendeng nggak masalah kan gitu. Ya, itu relaksasi bagi dia. Penat menghadapi murid-murid kan gitu. Pulang lihat rendeng itu sudah seger gitu, rasanya hijau-hijau gitu kan. Masya Allah. Kembali ke sini di sini. Permasalahan tadi wanita. Nabi SAW juga mengatakan dalam riwayat Tirmidzi, al-mar'atu aurah idza kharajat istashrafaha syaitan. Wanita itu aurat, ketika dia keluar maka setan itu akan apa? Istashraf, yaitu terus mengawasinya dan menghias-hiasinya ini wanita ini untuk bisa menggoda yang lain. Setan akan terus mengawasi dan menjadikan wanita ini dihias-hiasi supaya laki-laki itu bisa memandang indah. Makanya bagi wanita tempat yang paling indah untuk dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah di dalam rumah. Allah sendiri mengatakan waqarna fi buyutikunna, kalian wahai para wanita tetaplah berada di rumah-rumah kalian. Ya kecuali kalau butuh relaksasi ya mungkin butuh refreshing. Kan Ustaz saya juga kayaknya butuh refreshing ini. Kemerdekaan tidak ada refreshingnya. Makna kemerdekaannya nggak ada. Oh ya, aku nggak nyinggung ya. Ya semoga ada refreshingnya nanti. Kemudian ada juga perkara-perkara yang lain yang berkaitan dengan masalah fitnah wanita ini, yaitu ketika wanita itu keluar safar tanpa mahram. Maka Nabi SAW melarang wanita safar tanpa mahram. Padahal di masyarakat kita, saya tanya kepada anak-anak perempuan terutama, itu nanti kalau kalian itu kuliah, sekarang mereka belajar, nanti kalau kuliah, ada yang di Jogja, ada yang di Bandung, ada yang di mana gitu ya, kalian itu nanti kalau ketika kuliah ya safar kan, itu lebih suka sendiri atau ditemani oleh keluarga, ayahnya atau saudaranya. Kata mereka lebih rileks sendiri kan begitu, bayangkan. Ini anak-anak kita itu lebih suka untuk pergi sendirian. Alasannya pertama mungkin bebas. Yang kedua itu ribet kalau sama orang tua. Yang kedua tambah biaya, kan begitu kan? Kalau pergi sendiri itu kan biayanya cuma satu. Kalau sama orang tua atau mungkin saudara sudah dia harus mengantarkan pulang lagi juga butuh biaya lagi. Jadi rata-rata aja, coba aja ustadzah-ustadzah yang ada. Itu dulu kalau kuliah itu berangkat sendiri, misalnya ke Semarang atau ke Jogja atau kemana, itu berangkat sendiri atau diantar sama orang tua. Maka jawabannya kebanyakan berangkat sendiri ya. Oh, sekarang kalau sudah punya suami, dulu waktu kuliah. Maka sebenarnya wanita itu dalam Islam dimuliakan. Ya, wanita itu dalam Islam dimuliakan, berarti kan Nabi SAW bersabda, la tusafirum ra'atun illa ma'adi mahram. Tidak boleh seorang wanita itu safar kecuali ditemani mahramnya. Dan ini Nabi SAW menyampaikan ketika sedang khutbah. Ketika beliau sedang berkhutbah, beliau sampaikan kalimat ini supaya kaum laki-laki itu juga menyadari tanggung jawabnya. Kalau dia punya saudara perempuan atau mungkin punya anak perempuan, itu tanggung jawab dia, beliau sampaikan kepada kaum laki-laki. Lalu ketika beliau menyampaikan kalimat tersebut, berdiri seorang sahabat. Dia bertanya, ya Rasulullah, inna mra'ati kharajat hajjah wa inni uqtutibtu fi ghaswati kada wa kada. Wahai Rasulullah, sesungguhnya istriku akan pergi untuk menunaikan ibadah haji, padahal ini di Madinah. Madinah Mekah,
Kalau ditempuh naik kendaraan bis sekarang kan paling 6 jam, apalagi kalau kereta sekarang 1,5 jam. Ya, dari Mekah ke Madinah. Istrinya mau keluar menunaikan ibadah haji, padahal kata dia, aku diwajibkan untuk ikut perang ini dan itu. Faqala Nabi SAW, maka Nabi SAW mengatakan, fahujja ma'amra'atik. Kalau begitu kamu tunaikan haji bersama istrimu. Maka Nabi SAW itu tidak bertanya dulu, ya, istrimu itu masih muda atau sudah tua. Nabi tidak bertanya, lah kalau tua ya nggak apa-apa. Enggak, Nabi SAW tidak menanyakan hal itu. Nabi langsung mengatakan, intalik fahujja ma'amra'atik. Kamu kalau begitu berangkat tunaikan haji bersama istrimu, temani istrimu. Padahal ini perang ini. Jadi kalau jenengan yang punya istri masih sekolah, izin nggak apa-apa sama kepala sekolah antar istri. Loh, ini demi kemaslahatan umat kok. Insya Allah kepala sekolah juga silahkan itu, insya Allah itu. Kalau izin apapun ternyata alhamdulillah dipersilahkan ya. Nabi SAW tidak bertanya apakah istrimu itu masih muda atau tua, apakah istrimu itu cantik atau tidak, apakah istrimu itu ditemani oleh para wanita-wanita yang bersamanya yang sikot atau tidak, apakah jalan menuju ke sana itu aman atau menakutkan. Nabi tidak menanyakan hal itu. Dan kadang ini misalnya problemnya travel umroh ya. Alhamdulillah sih saya tidak menjadi agen umroh ini. Ketika ketika antum jadi agen umroh, datang kan cari jamaah itu sulit kadang. Satu jamaah misalnya dapat fee-nya 3 juta ini misal. Dan maka kenyataan seperti itu. Ini datang wanita ya, mau daftar tapi saya sendirian, boleh enggak? Duh, ini satu jamaah perempuan gitu. Kalau diterima nanti dosa, kasihan dia nggak ada mahramnya. Terus kalau tidak lepas 3 juta, ini milih yang mana coba? Akhirnya pakai berbagai macam dalil, pakai apa namanya? Pakai kaul yang marjuh, pakai pendapat yang lemah. Apa? Kalau wanita ini ditemani oleh teman-teman yang mereka sikot terpercaya, maka boleh. Nah, ini pendapat, tapi pendapat marjuh itu, pendapat yang lemah. Ya. Ini dijelaskan di dalam kitab Nailul Autar juga sama, dalil-dalilnya juga disebutkan. Nah, kita kan serba dilema ini sebagai agen umrah ini. Udah, terima sajalah. Itu urusan dia dengan Allah itu. Kita berlepas diri. Ini dapat komisinya atau dapat keuntungannya terus berlepas diri kan. Ya mungkin kita tawarkan, ada nggak saudara atau mungkin orang tua gitu kan. Biar jadi 2 orang kan nambah lumayan nih, kalau 2 orang jadi 6 juta kan gitu. Ternyata tidak ada, atau ternyata uangnya cuma pas-pasan hanya untuk itu kan gitu, hanya untuk dia saja. Sudah, disitulah dilema. Jadi Nabi SAW tadi tidak menanyakan apakah ada teman-teman wanita yang ikut bersamanya, tidak, tapi Nabi langsung mengatakan intalik fahujja ma'amra'atik. Pergilah kamu tunaikan ibadah haji bersama istrimu tersebut. Jadi sebenarnya kalau dipikir-pikir, ketika wanita itu safar ditemani mahramnya, justru ini kan memuliakan wanita. Tapi tadi wanita itu zaman sekarang malah banyak yang tidak mau, alasannya ribet lah. Kalau ditemani orang tua itu jadi nggak bebas misalnya, atau tadi tambah biaya atau macam-macam. Ini wanita dimuliakan tapi merasa dihinakan. Sebaliknya, wanita itu sebenarnya dihinakan, contohnya misalnya jadi bintang iklan. Sampai onderdil motor pun bintang iklannya ya wanita. Lah apa hubungannya kan itu ya? Ban segede itu bintang iklannya wanita. Ini kalau kulkas elektronik wanita bukan Mas?
Wanita juga ya. Kalau sampo, sabun, wanita ya mungkin pantas lah ya. Tapi kayak elektronik mungkin lah. Tapi kayak onderdil motor itu apa hubungannya dengan wanita gitu? Menurut mereka yang jadi bintang iklan itu kan dimuliakan. Tapi dalam Islam memandang ini dihinakan. Orang yang tidak sadar itu merasa dimuliakan, padahal ini sedang dihinakan. Waliyadzubillah. Ini fitnah namanya. Ini fitnah yang pertama, fitnatul al-farj. Fitnah berupa kemaluan. Lanjut yang kedua. Fitnah yang kedua atau syahwat yang kedua yaitu syahwatul ma'kali wal masyrab atau fitnatul ma'kal wal masyrab. Fitnah dalam urusan makan dan minum. Maka di antara fitnah yang berkaitan dengan syahwat urusan makan dan minum, salah satunya di sini beliau menyebutkan atau Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menyebutkan masalah riba. Ya, riba itu keuntungan yang kecil, ringan, tetapi fitnahnya sangat besar. Atau kerusakan yang ditimbulkan oleh riba ini perkara yang sangat besar. Ada seorang yang bercerita ke saya. Ya, ada orang yang bercerita, dia itu kalau diurut-urutkan, ya, dia itu orang termasuk orang kalang. Ya. Ini orang ini bercerita, ini orang ini, ya, kalau diurut-urutkan dia termasuk keluarga kalang atau nganten ya di sini. Dia bilang saya sebenarnya termasuk keluarga kalang atau keluarga nganten. Mbahnya dia itu nggak tahu dari Jogja atau dari mana gitu. Orang kalang atau orang nganten itu kan punya kedudukan yang tinggi di masyarakat dulu, tapi nggak tahu sekarang. Kata dia bercerita hancurnya keluarga orang kalang itu karena mereka banyak yang menjadi rentenir. Hancurnya keluarga kalang, dia ini yang ngomong gitu ya. Hancurnya keluarga kalang itu karena banyak yang menjadi rentenir, keluarganya hancur. Itu gara-gara riba. Makanya riba itu sesuai dengan namanya riba, ngeri banget gitu loh. Itu riba kan? Orang yang duduk di kursi lalu dia mendapatkan bunga, faidah ya, atau manfaat dari harta yang dia keluarkan, yang akan menjadikan manusia terfitnah dengan hal ini, baik orang yang bermuamalah dengan riba ini, baik dia yang memakan harta riba atau yang memberi riba. Maka kalau kita melihat nas-nas yang ada, tidak ada ancaman yang lebih berat di dalam Al-Quran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dibanding riba. Karena ancamannya itu berat. Sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah, "Fa illam taf'alu fa'dzanu biharbin minallahi wa rasulih." Jika kalian tidak melakukannya, maksudnya kalian itu tidak mau meninggalkan riba, maka umumkanlah, kumandangkanlah peperangan dengan Allah dan Rasulnya. Jadi orang yang masih bermuamalah dengan riba itu berarti dia menyatakan perang dengan Allah dan Rasulnya. Itu suatu perkara yang berat gitu. Kayak ingin berperang dengan Allah dan Rasulnya, melawan kekuatan yang maha dahsyat, maha besar. Ini orang yang bermuamal dengan hal itu. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala juga membuka pintu taubat seluas-luasnya. Sebaliknya, wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tadlimuna wa la tudlamun. Tapi jika kalian bertaubat, mau meninggalkannya, maka bagi kalian ru'usu amwalikum, harta pokok kalian. Artinya kalian bisa mengambil harta pokoknya dan sisanya jangan kalian ambil. La tadlimuna wa la tudlamun, kalian tidak mendolimi dan kalian juga tidak didolimi. Jadi satu sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala mengancam dengan ancaman yang berat, tapi di sisi yang lain Allah Subhanahu wa Ta'ala juga membuka pintu taubat seluas-luasnya. Sampai dosa yang sangat berat ini ketika orang betul-betul bertaubat, maka Allah masih membuka pintu taubat untuknya.
Tapi kalau orang kembali lagi kepada riba, Allah mengancam. Wa man 'ada fa ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Barang siapa yang kembali melakukan riba, mereka itu adalah ashabun nar, para penghuni neraka, hum fiha khalidun, mereka kekal di dalamnya. Itu baru satu ayat dalam surat Al-Baqarah. Belum ayat-ayat yang lain, belum hadis-hadis Nabi SAW. Satu hadis saja di sini. Itu Nabi SAW la'ana ar-Rasul SAW akilar riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidaihi wa qalahum sawa. Rasul SAW melaknat orang yang memakan riba, orang yang diberi riba, atau orang yang memberi riba, mukilahu ya. Orang yang memakan, orang yang memberi makan, orang yang mencatat, dan orang yang menjadi saksi. Makanya semoga anak-anak kita itu kalau tamat mereka, semoga tidak ada lulusan MBI kerjanya di bank misal. Semoga mereka sadar gitu, karena adanya ancaman ini. Jadi mereka tidak mau, karena sudah mengetahui betapa besar dosanya. Dan di sini dilaknat oleh Nabi SAW, dan laknat Nabi termasuk laknatnya Allah. Dan kita tahu yang namanya ciri-ciri dosa besar itu adalah salah satunya mendapatkan laknat. Ini berarti ini dosa besar kan, ciri-ciri dosa besar itu banyak. Jika dosa itu mendapatkan ancaman nanti di akhirat, atau mendapatkan hukuman had di dunia, atau Allah Subhanahu wa Ta'ala murka atau melaknat. Kemudian juga Allah dan Rasulnya berlepas diri. Itu termasuk ciri-ciri dosa besar. Nah, riba di sini jelas ancamannya berat. Nabi SAW juga melaknatnya, serta juga ada hukuman-hukuman bagi orang-orang yang melakukan dosa riba ini. Termasuk Nabi SAW ketika melarang sesuatu, perkara-perkara yang bisa mengantarkan kepada riba itu juga diharamkan. Salah satunya apa? Ini salah satu transaksi yang menjadi pintu terbukanya riba, yaitu jual beli ainah. Nabi SAW bersabda, salah antum mungkin sering mendengar hadis ini, idza tabaya'tum bil ainah wa akhadtum adnabal baqar wa raditum bis-zar' sallallahu alaikum dhullan la yanzi'uhu ankum hatta tarji'u ila dinikum. Jika kalian itu sudah saling berjual beli dengan ainah, dan kalian memegang ekor-ekor sapi, lalu kalian ridho dengan pertanian, serta kalian meninggalkan jihad, maka Allah akan menguasakan atas kalian dhullan, sebuah kehinaan, la yanzi'uhu ankum, yang tidak akan tercabut dari kalian sehingga kalian mau kembali kepada agama kalian. Yang menjadi syahid di sini yaitu yang pertama tadi. Ya, tidak dijelaskan yang lain, cukup kalimat yang pertama, idza tabaya'tum bil ainah. Jika kalian itu sudah melakukan transaksi jual beli yang namanya ainah. Ainah ini termasuk tahayyul ala riba, termasuk tipu daya yang termasuk bentuk riba. Yaitu dengan bahasa kita saja ya. Di sini beliau juga mencontohkan. Kalau sekarang saya datang ke si fulan, atau jangan saya lah, si A datang kepada si fulan, pinjam kepada si fulan 10 juta, pinjam uang 10 juta, lalu si A ini kalau sudah mendapatkan uangnya, dia akan bayarkan bulan depan 12 juta. Ini namanya riba kan? Ngerolasi di sini kan, itu dia pinjam 10 juta, lalu dia akan kembalikan bulan depan 12 juta. Riba, jelas riba. Tapi sekarang dia menggunakan transaksi yang disebut dengan ainah, yaitu si fulan ini, si A ini datang ke B, membeli motornya si B ini. Motor apa ini kira-kira? Motor Vario lah. Motor Vario, dia karena nggak punya duit, dia beli motor itu seharga 12 juta. Tapi kredit atau dia tempo itu, bayarnya bulan depan. Dia ambil motornya 12 juta, lalu
dia terima, lalu dia jual lagi kepada B, tapi jualnya cash. Berapa jualnya? 10 juta. Ulangi. Si A ini datang ke B, ya, B punya motor Vario. Dibeli sama A, saya beli motormu Tempo, 1 bulan yang akan datang harganya 12. Berarti saya ambil, gitu kata si A, saya ambil, saya harus membayar ke kamu bulan depan 12 juta. Kalau sampai di sini halal, ya. Tapi dia jual lagi ke B. Oh, saya jual lagi saja nih, cash sekarang, yaitu saya jual 10 juta. Maka si B kan berarti membayar 10 juta, tapi si A punya tanggungan bulan depan 12 juta karena tadi membeli dengan cara tempo. Maka ini sama sudah, ini ainur riba. Ya, ini adalah jelas-jelas riba. Ini perkara yang disebut tahayyul ala riba, tipu daya saja, cuma transaksinya kelihatannya menjual dan membeli. Si B ini tadi punya motor Vario, dia jual, lalu dia beli lagi, menjualnya tempo tapi membelinya cash, tapi itu sama dengan riba. Maka Allah Ta'ala berfirman, falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim. Hendaklah orang-orang yang menentang perintahnya dia waspada, berhati-hati karena akan tertimpa fitnah atau akan tertimpa azab yang pedih. Termasuk ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu, beliau ketika di Madinah datang kepadanya orang-orang yang membawa tamar. Jadi ada sebagian sahabat yang membawakan tamar kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Nabi bertanya, kebetulan ini orang-orang Khaybar, ya, atau ini sahabat datang dari Khaybar, mungkin mengambil tamar, kurma. Karena kita tahu yang namanya Khaybar itu daerah pertanian, terutama kurmanya itu luar biasa. Mereka para sahabat membawa kurma kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dibawa kurma itu kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata kurmanya bagus. Maka Nabi bertanya, akullu tamri Khaybar hakada? Apakah semua kurma di Khaybar itu seperti ini? Kok bagus-bagus banget? Kata mereka, lah, tidak wahai Rasul. Dan terus kok bisa bagus? Kata mereka, kami sebenarnya kurma kami itu tidak bagus, tapi karena ingin diberikan kepadamu wahai Rasul, kami jual, kami tukar, ya, 2 sok kurma kami dengan 1 sok kurma yang bagus. Jadi 2 sok kurma yang jelek ditukar dengan 1 sok kurma yang bagus. Atau sekarang zaman dahulu lah, ya, beras jatah atau beras raskin karena tidak bagus ditukar dengan beras rojo lele misal. Kan otomatis nggak mungkin orang yang punya beras rojo lele, ya, 1 kilo dengan 1 kilo mereka nggak mau. Akhirnya 2 kilo ditukar dengan 1 kilo. Nah, ini sama di zaman Nabi SAW seperti itu. Apa kata Nabi SAW? Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, awwah ainur riba. Sungguh ini adalah nyata-nyata riba. Ini adalah perkara yang disebut riba betulan. Makanya kita juga harus waspada dalam hal ini. Ketika kita itu bertransaksi, berjual beli rupiah dengan rupiah, karena itu termasuk, ya, perkara-perkara yang al-asnaf ar-ribawiyah. Kan al-asnaf ar-ribawiyah itu ada 6, ya. Emas dan perak, kemudian tamar, lalu albur, gandum, lalu jelai, ya, atau kayak jewawut gitu, ya, gandum, jelai, lalu milah, garam. Ini kan namanya al-asnaf ar-ribawiyah 6, ya. Lalu uang kan mana, masuk kemana uang? Sekarang rupiah ditukar dengan rupiah atau rupiah ditukar dengan dolar. Maka ini masuk kepada ilah emas dan perak. Emas dan perak itu ilahnya mengapa diharamkan, karena dia itu adalah as-samaniyah, sebagai standar nilai tukar. Maka sekarang uang itu sama seperti emas dan perak. Yang kalau emas ditukar dengan emas kan kaidahnya mislan bi mislin yadan biyadin, harus sama
dan harus cash di situ, ya, harus tunai. Itu kan kalau sama-sama emas. Sekarang juga sama, kalau sama-sama rupiah, ya juga di situ orang harus ya dan biadin, harus tunai di situ, serta mislan bimislin harus sama. Ya seandainya kalau emas dengan perak, ya ini boleh untuk adanya tafawud atau adanya perbedaan. Ya kalau emas ditukar dengan perak maka boleh, sama seperti kita itu menukar rupiah dengan dolar. Boleh saja kadang-kadang dolarnya naik atau dolarnya turun, tergantung kita ridho enggak. Tapi yang terpenting di situ yang kadang terjadi ribanya itu karena tidak ya dan biadin, dan itu sering. Kalau ke money changer, misalnya ya antum punya dolar, ya semoga nanti gajinya antum pakai dolar. Sekarang pakai yen aja ya, yen ono duitnya yo dibayar gitu. Pakai dolar ini, misalnya antum punya dolar, untuk money changer penukaran uang, ya sudah langsung kan diterima. Tapi coba antum ke bank, misalnya BCA misalnya, antum ke BCA, karena kadang nilai tukar dolar itu lebih tinggi. Nilai tukar dolar ya itu kalau di BCA lebih tinggi. Misalnya kalau di money changer itu biasanya paling sekarang misalnya ya 15.000, ini misal. Kalau di BCA dia naik 15.500 misalnya, kan lumayan. Tapi dolarnya itu diberikan dulu, dapat uang rupiahnya besok ke situ lagi untuk diteliti, katanya macam-macam lah. Nah orang menyerahkan dolar, dapat rupiahnya besok, itu riba sudah, ya. Apa riba namanya? Riba nasi'ah. Karena riba kan ada dua, riba al-fadl dan riba nasi'ah. Riba fadl itu kelebihan salah satunya, dan riba nasi'ah ini karena ada penundaan salah satunya. Dan kadang masyarakat kita itu pokoknya sing lebih akeh ya, aku milih sing akeh baik gue. Ya suku ditampa ya apa-apa. Ini riba sudah. Yang seperti itu kadang juga masyarakat tidak menyadarinya, dan yang namanya riba itu, bentuk-bentuk riba itu sangat banyak sekali, tapi waktunya. Salam membenarkan apa yang dikatakan oleh sahabat Salman Al-Farisi ketika dia melihat sahabatnya Abu Darda waktunya itu digunakan untuk ibadah terus, ya, untuk ibadah terus. Maka Salman menasehatinya, ya, wa inna li rabbika haqq wa li ahlika haqq wa li zawrika haqq fa'ati kulladhi haqqin haqqah. Sesungguhnya Allah itu punya hak, dirimu juga punya hak, keluargamu punya hak, lalu tamumu, zaurmu, ya, orang yang berkunjung kepadamu itu juga punya hak. Maka fa'ati kulladhi haqqin haqqah, berikan masing-masing haknya. Nah, tentu hak mereka ini tidak sama, ya. Tapi yang jelas kita meluangkan waktu. Ini saja yang untuk ibadah terus disalahkan oleh saudara yang dekat dengannya, itu Salman Al-Farisi. Kemudian dilaporkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan Nabi mengatakan shadaqa Salman. Salman itu benar. Nah, sekarang waktu kita itu 24 jam sehari. Atau setiap pekan, apa nggak ada liburnya ya? Kayaknya MBI ada liburnya, masing-masing guru 2 hari. Digunakan untuk refreshing. Antum masih mending cuma 2 lembaga. Aku lembaganya punya masjid ini, masjid ini, masjid ini, itu setiap hari, setiap malam itu nggak pernah libur kayaknya. Tetapi kan ada waktu, mungkin habis asar sampai maghrib, atau pagi habis subuh sampai jam 7, atau mungkin liburan digunakan gitu. Kan ada liburan mungkin setiap sebulan, atau mungkin katakanlah liburan semesteran, kan ada waktu gitu, supaya kita itu tidak mendolimi mereka. Tapi saya nggak menuntut ini untuk ini liburan ya, nanti saya dikira provokasi nih supaya ini karyawan disuruh refreshing itu. Enggak. Maksudnya kita sendiri bisa mengatur sendirilah kita itu, karena kata Allah Subhanahu wa taala, walau alqa ma'adzirah,
Masing-masing itu tahu dengan urusan masing-masing. Walaupun orang itu punya banyak alasan lah, ya. Tapi kan masing-masing orang itu tahu dengan keadaannya sendiri. Apa dia nggak bisa meluangkan waktu? Kemudian, ini pertama, harus tahu keadaan kita sendiri. Yang kedua, kalau kita melihat rizkinya burung, itu kan dia berangkat pagi, pulang sore. Ya, nggak pernah burung itu melembur. Nyatanya cukup. Mungkin karena kita itu terlalu ngejar gitu, ya, terlalu mengejar sesuatu yang itu malah tidak membuat kita berkah. Itu. Kalau sekarang lembur terus setiap hari, ya, akhirnya ngelembur betulan kan begitu. Jadi kadang-kadang kita itu jangan terlalu melembur terus. Mungkin kita itu butuh supaya ini orang Arab ya. Orang Arab itu kalau kerja mereka punya waktu namanya waktu dawam. Dawam itu kerja. Itu jam 9 sampai paling jam 4 atau jam 5. Jam 9 tapi mereka kerja. Setelah itu mereka nggak kerja lagi. Nggak ada istilah lemburan kecuali mungkin karena ingin mengejar target tertentu. Tapi ternyata mereka makmur loh. Atau sekarang yang jualan pagi sudah guru misalnya. Pagi jualan. Terus siang ngajar. Malam lemburan. Terus apa coba yang dikejar? Enggak cukup, belum cukupkah rezeki kan gitu. Makanya itu tanyakan kepada kita masing-masing. Kalau orang itu ingin mengejar terus, menumpuk-numpuk harta, mengejar rezeki, ya enggak akan pernah cukup karena sifat manusia. Lau kana libni Adam wadiyani min dhahab latamanna salisan. Yang namanya anak Adam kalau dia sudah punya 2 lembah emas, dia juga menginginkan yang ketiganya. Tetapi wala yamla'u fahu illa turab, tidak ada yang mengisi mulutnya kecuali tanah. Kalau sudah dikubur di tanah sudah. Artinya tadi kita harus berusaha mencari waktu supaya kita tidak menzalimi mereka. Yang kedua mungkin ambisi untuk mendapatkan harta. Ya, itu perlu ditekan dan mohonlah keberkahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sedikit yang didapatkan tapi berkah itu semoga itu bisa membawa kebaikan. Wallahu taala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. New MWI Channel, saluran dakwah dan tilawah untuk Anda.